Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini saya akan sharingkan tentang gimana sih caranya menjadi mahasiswa yang berprestasi ya. Karena pada dasarnya ya kita perlu untuk berprestasi ya. Menjadi mahasiswa itu tidak hanya sekedar kupu-kupu ya. Kuliah pulang gitu ya, atau ada istilah yang lain gitu ya. Oke, jadi sebenarnya mahasiswa itu ada dua pilihan. Ya, pertama ya ikutin alur saja deh, ikutin sungai yang mengalir lah. Yang penting kuliah dan tugas kuliah selesai ya. Itu saja gitu ya. Tapi di masa pandemi kan tentu tidak begitu ya. Kita harus bisa mengakses banyak informasi di rumah pun juga bisa. Nah, makanya bisa milih juga nih prestasi gitu ya. Misalkan kita punya keinginan nih untuk mewujudkan menjadi mahasiswa berprestasi, tapi kita harus juga punya student plan. Nah, tiap semester kita harus punya student plan. Kita mau ngapain nih tiap semester? Nah, mahasiswa bisa milih mau yang mana, ya. Jadi, ketika ada pilihan, pasti tentu ada resiko yang bisa kita dapatkan, ya. Jadi, kita harus bisa melihat mana yang terbaik buat mahasiswa. Oke. Sebenarnya kalau dibilang kita ngomongin mahasiswa itu sibuk, ya pasti sibuk lah ya. Tidak hanya sekedar kuliah gitu ya, tapi perlu ada jadwal juga nih. Jadwal mahasiswa ini untuk kuliah tuh kapan aja, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ataupun ada hari Sabtunya. Tapi hari Senin sampai Jumat, nggak mungkin dong itu 24 jam nonstop itu ada perkuliahan ya kan. Makanya kenapa kita harus lihat dulu nih jadwal mahasiswa ini kapan dan di mana saja gitu ya. Kalaupun ini sudah online ya berarti kita harus mantengin di depan laptop saja ya, kita di Google Meet atau di Zoom ya, dan kita harus mengerjakan tugas-tugas kuliah. Nah, kita juga bisa melihat celahnya di situ. Kita mau ngapain di sini ya? Oke, dalam 24 jam mungkin taksirannya tidak jauh beda lah dengan seperti ini. Misalkan kuliah ada 50%. Nah, kuliahnya mungkin dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, durasinya ya bisa dilihat lah ya, mungkin dari jam 8 sampai jam 3 gitu, mungkin jam 8 sampai jam 12 gitu ya, atau dari jam 7 sampai jam 1 gitu ya. Kita bisa mengukur lah gitu ya. Nah, 30% ya soliskan, sholat, istirahat, makan ya. Jadi tentu ini dari soliskan ini kan yang paling khusyuk ya sholatnya, bukan makannya tapi ya. Jadi 30% bisa kita lihat nih. Oke, 10%-nya apa? Organisasi. Tapi bisa saja tidak ikut organisasi. Nah, kalau tidak ikut organisasi pasti 10%-nya bisa kita alihkan kemana? Bisa kita alihkan ke media sosial tapi ya. Media sosial kita pasti punya akun nih. Punya akun misalkan Instagram, Twitter, kemudian banyak media sosial yang lain ya. Nah, gunanya apa di media sosial itu? Pasti kita scroll ya. Kita scroll banyak informasi mestinya, tapi akun-akun gosip berseliweran dan kita pasti membacanya dan kita senang dengan itu dan lain sebagainya. Maka tidak produktif ya kan. Nah, ketika itu tidak produktif, maka apa yang kita lakukan dalam 24 jam? Sepertinya tidak seperti ini porsinya ya. Sepertinya porsinya adalah 100% digunakan dalam media sosial ya. Nah, kegiatan apa sih yang dilakukan di media sosial? Ya, misalkan kita lebih lama scroll Instagram dibandingkan dengan melakukan aktivitas yang lebih produktif. Di Instagram memang banyak sekali informasi-informasi yang bagus, tapi kita skip. Jadinya kita lebih banyak menggunakan informasi-informasi yang ya ala kadarnya ya. Kayak misalkan kita sebagai warganet membaca informasi tentang artis lah, membaca informasi tentang hal-hal yang kurang baik lah ya untuk kita. Makanya kita perlu detox ya. Detox digital itu perlu ya. Karena bagaimanapun kita punya waktu untuk bisa menggunakan waktu tersebut untuk yang lebih produktif ya, misalkan mengerjakan tugas-tugas kuliah ya, atau mungkin kita lebih banyak membaca dan lain sebagainya. Makanya 100% menggunakan media sosial itu ya tidak penting-penting juga gitu. Namun ini dilakukan loh gitu ya oleh mahasiswa. Makanya kenapa kita harus bisa menghindari.
Karena itu, yang kita perhatikan ya semestinya dong berprestasi lah ya. Nah, misalkan dikatakan berprestasi itu, ada kemauan untuk bisa mengikuti perlombaan ya di tingkat nasional, mungkin dimulai dari tingkat universitas ya, kemudian di tingkat nasional, kemudian di tingkat internasional gitu ya. Sebenarnya berprestasi itu bukan dikatakan sebagai suatu hal yang sulit ketika kita harus bisa menggunakan waktu kita untuk bisa berproses. Makanya kenapa mahasiswa itu sebenarnya punya hak loh untuk bisa menggunakan privilege ini ya. Menjadi mahasiswa, memiliki kartu mahasiswa, kemudian diberikan informasi tentang lomba, kadang itu lari gitu ya. Akhirnya tidak tahu nih caranya gimana, padahal berprestasi bukannya lebih menguntungkan ya untuk diri dia sendiri, misalkan sebagai brand image ya, menjadikan dia personal brandingnya lebih bagus, dikenal oleh teman-temannya dan lebih positif lah ya. Dan tentu saja di lain itu banyak sekali sebenarnya keuntungan-keuntungannya. Nah, pengen tahu caranya ya tentulah gitu ya, kita coba ngobrolin deh. Pertama, kita harus bisa maksimalkan dosen bimbing akademik. Kemudian perlu kita lihat juga nih, ketika kita mendapatkan dosen bimbing akademik, rasanya kita hanya menggunakannya pada saat di sesi-sesi terakhir kontrak perkuliahan. Padahal dosen bimbing akademik punya kapasitas ya dan punya keahlian untuk bisa dimintain diskusi, kemudian diminta untuk bisa mendapatkan banyak informasi gitu ya. Makanya kenapa kita harus bisa mendapatkan arahan dari dosen bimbing akademik. Nah, uniknya kita tidak menggunakan ini gitu loh. Mahasiswa lebih cenderung hanya mendekatinya pada akhir-akhir kontrak dari kontrak perencanaan perkuliahan. Makanya kenapa dosen bimbing akademik jadi tidak digunakan semaksimal mungkin, padahal kita bisa manfaatin nih, misalkan persiapan kuliah, kita mengontrak perkuliahan, mengontrak mata kuliah misalkan. Nah, kita harus bisa memaksimalkan nih, karena pada dasarnya kan kita nggak tahu nih mata kuliah tersebut. Nah, kemudian kita bisa mendiskusikan apakah mata kuliah ini bisa mengarahkan saya untuk menjadi mahasiswa berprestasi atau bagaimana dan lain sebagainya lah ya, mata kuliah tersebut. Kemudian tugas kuliah, nyatanya memang tugas kuliah yang diberikan oleh dosen seringkali tidak diketahui oleh mahasiswa. Nah, bertanya deh ke dosen bimbing akademik ya. Kalau memang tidak atau malu-malu bertanya ke dosen mata kuliah, ya udah tanya aja ke dosen bimbing akademik. Rasanya itu juga bisa relevan lah ya. Kemudian tentang organisasi, tidak semua yang dilakukan oleh mahasiswa itu mengerti tentang organisasi. Mereka juga bisa ikut-ikutan ya, mau diajak ke sana, mau diajak ke sini, yuk ikut organisasi A, ikut organisasi B dan lain sebagainya, diikutin aja, padahal dia nggak tahu nih mau ngapain gitu ya. Nah, fungsinya ya kepada dosen bimbing akademik, beliau juga punya banyak pengalaman di organisasi. Kemudian lomba nasional atau PKM, ini kan banyak nih ya. Lomba nasional itu bisa fiksi maupun non fiksi. Kalau PKM, program kreativitas mahasiswa, wah itu satu keuntungan yang luar biasa nih buat mahasiswa untuk bisa ikut manfaatin diskusi dengan dosen bimbing akademik. Yang terakhir mungkin masalah pribadi ya, masalah keluarga, entah itu berhubungan dengan keluarga inti misalkan, atau keluarga yang lain yang masih meremehkan keberadaan mahasiswa. Tentu ini bisa diajak lah untuk mendiskusikannya. Nah, kita manfaatin. Yang menjadi paling penting adalah student plan. Student plan itu berkaitan dengan analisis SWOT lah ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini kita harus bisa menggunakan analisis ini. Tapi kemudian kalau misalkan itu menjadi belum tahu sama sekali, kita ya paling tidak dalam satu semester atau mungkin dalam 1 tahun kita bisa membreakdown lah ya. Oke. Dimulai dari ide awal nih. Ide awalnya gimana sih? Misalkan di bulan Februari ini kita kuliah. Nah, begitu kita kuliah, kita bisa melihat apa saja sih yang kita ikutin. Apa aja sih lomba-lomba yang bisa kita dapatkan informasinya.
ya, misalkan mengikuti seminar, kemudian mengikuti nanti persiapan program kreativitas mahasiswa, ikutin organisasi, tapi jangan lupa juga untuk berpikir positif ya. Kita manfaatkan saja ya, kemudian student plan ini tujuannya apa? Kita bisa tahu apa sih yang kita lakukan dalam tiap semester ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita bisa sudah menggunakan ini, saya yakin berprestasi itu lebih mudah loh, gitu ya. Nah, mari kita diskusi ada hal-hal apa yang sekiranya bisa kita dapatkan dan mungkin kalian bisa memberikan apa yang bisa digali nih tentang mahasiswa. Saya yakin kita bisa mendiskusikannya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.